Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Ma'had wal Madrasah Al-Qur'an La Raiba Hanifida, khususnya Abi Hanif dan Umida. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi kitab Ubudiyah dari bab yang ke-12 atau yang terakhir, yaitu mengenai nikah. Jadi mengenai nikah itu secara bahasa itu artinya berkumpul. Namun secara syara itu yaitu adalah akad yang menjadi perantara kebolehan bersetubuh dengan kata nikah. Terus mengenai hukum secara global itu sunnah Rasul. Namun ada rinciannya. Untuk rinciannya itu bagi laki-laki dan perempuan itu yang dibilang satu, dibilang sama-sama juga rincian untuk rincian laki-laki berbeda. Untuk yang laki-laki itu sunnah. Nah, ini berlaku sunnah itu berlaku untuk yang berhasrat dan mampu menanggung sebuah baik itu secara keuangan atau ekonomi atau secara eh, kondisi, intinya sesuai kemampuannya. Apabila dia berhasrat dan mampu, maka itu disunahkan. Yang pertama yaitu hilaful aula. Untuk hilaful aula ini, yang dimaksud hilaful aula adalah hilaful aula itu berhasrat tapi tidak mampu. Jadi bila kita punya hasrat tapi tidak mampu, maka itu termasuk hilaful aula. Nah, makruh. Hukum yang berikutnya itu makruh. Nah, untuk yang makruh ini jika berlaku untuk bagi yang tidak berhasrat, tidak mampu, dan dia itu mungkin mampu tapi karena suatu penyakit sehingga dia apabila menikah mungkin ada resiko tersendiri. Berikutnya itu wajib bagi yang bernazar atau mampu dan khawatir dia akan melakukan berzina. Jadi untuk laki-laki yang khawatir berzina dan mampu dan khawatir berzina terus bernazar, itu punya pasti ada kewajiban untuk menikah. Nah, yang berikutnya haram bagi yang tidak mampu menanggung kewajiban. Jadi laki-laki yang tidak mampu menanggung kewajiban itu diharamkan menikah. Nah, untuk bagi wanita itu disunahkan bagi yang berhasrat dan butuh lelaki sebagai pendamping hidupnya untuk mengayomi hidupnya si wanita. Yang berikutnya itu makruh untuk yang tidak berhasrat, dan yang berikutnya itu haram jika tidak mampu melaksanakan kewajiban. Jadi haram itu hukumnya itu laki-laki sama perempuan itu sama. Jika tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai posisi yang dihadapi, kalau laki-laki kan sebagai ayah. Nah, itu jika tidak mampu menanggung kewajiban sebagai laki-laki, maka tidak diharamkan. Dan juga ketika kita dalam posisi wanita itu, jika tidak mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai wanita, sebagai ibu lah kalau kita bilang. Terus wajib bagi yang merasa terancam kehormatannya dan hanya bisa ditolak dengan cara menikah. Jadi mungkin kehormatannya terancam, terus dengan satu-satunya cara yaitu menikah, itu kehormatannya itu bisa aman. Nah, itu diwajibkan. Nah, untuk rukun-rukun nikah itu sendiri ada 5, dengan masing-masing rukun itu ada syaratnya tersendiri. Nah, untuk yang pertama itu adanya calon mempelai pria dan wanita. Nah, untuk calon mempelai pria dan wanita ini ada beberapa syarat yang sebenarnya hampir mirip, cuman kalau berdasarkan kitabnya itu dipisah. Nah, jadi yang pertama Islam untuk laki-laki, dan untuk yang perempuan itu Islam atau kafir kitabi. Mungkin yang dimaksud kafir kitabi itu kafir secara tertulis. Yang berikutnya itu bukan mahram, antara laki-laki dan perempuannya itu tidak mahram. Jadi tidak sama-sama mahramnya. Nah, untuk yang berikutnya itu bukan muhrim. Nah, untuk yang muhrim ini, yang dimaksud muhrim itu adalah orang yang berihram. Jadi ada perbedaan ya antara mahram dan muhrim. Nah, untuk muhrim itu orang yang berihram, dengan yang mahram itu yang kalau kita bilang saudara. Yang berikutnya itu sudah ditentukan. Jadi kalau misal laki-laki menentukan wanita, itu sudah ditentukan wanitanya itu seperti apa. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau wanita itu menentukan laki-lakinya, itu harus sudah ditentukan juga. Nah, berikutnya itu sifat masing-masing antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama jelas. Jadi laki-lakinya punya sifat yang jelas, jadi sifat yang diketahui wanitanya tahu sifat laki-laki dengan jelas, dan juga sebaliknya. Nah, untuk perbedaannya itu, di calon wanita itu tidak dalam kita nikah atau iddah dari suami pertama. Terus yang berikutnya, untuk yang pria itu tidak terpaksa kecuali karena hukum syara yang dibenarkan lah kalau kita bilang. Terus yang pria itu harus tahu nama, nasab, dan status calonnya. Jadi
itu jadi perbedaannya ada perbedaan sedikit ya. Jadi yang tadi itu ada calon untuk syarat dari calon dan pria dan wanita itu ada yang sama dan ada yang berbeda. Hukum yang berikutnya itu hukum yang berikutnya itu sigot. Sigot itu memiliki syarat sebagai berikut. Ada ijab dari wali wanita, terus ada kabul dari wali wali pria, terus mutasil atau berkesinambungan tidak berputus-putus. Jadi ketika menyampaikan sikotnya antara ijab dan kabulnya itu tidak boleh terpisah atau terputus-putus. Konsepnya itu ya mutasil harus bersambung, jangan sampai terpisah jauh kalau kita bilang. Kalau terpisah kan namanya juga kalau kita bilang itu kayak seakan-akan kita itu saling berbicara. Itu harus mutasil ya. Nah, tidak boleh yang berikutnya itu tidak boleh ditaklikan atau digantungkan ke perkara lain. Yang dimaksud digantungkan ke perkara lain itu karena mungkin menggantung-gantungkan antara perkara antara nikah dengan perkara lain. Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang berikutnya itu tidak boleh dibatasi oleh waktu. Jadi tidak boleh ada batas waktunya. Terus berikutnya itu kesunahan mengenai nikah sendiri. Belum. Untuk berikutnya. Untuk yang berikutnya yaitu ada wali dan 2 saksi. Jadi untuk wali dan 2 saksi ini memiliki hukum yang sama yaitu Islam, merdeka, balik, laki-laki, berakal dan adil. Nah, kalau menurut untuk sunnahnya itu saya sebut beberapa saja ya. Untuk sunnah-sunnahnya itu untuk yang laki-laki itu memilih wanita yang solihah. Jadi ya seperti umumnya laki-laki mestinya harus memilih wanita yang solihah. Yang berikutnya itu lelaki melihat wajah dan telapak tangan wanita yang saat melamar. Jadi laki-laki itu disunahkan melihat wajah dan telapak tangannya si wanita. Nah untuk lelaki itu sunnahnya memberi wejangan kepada wanitanya. Jadi wejangan itu kurang lebih ya mau itu hasanah lah kurang lebih untuk kedepannya kalau kita ini seperti itu. Oke, sekian presentasi saya mengenai kitab Ubudiyah bab ke-12 yaitu mengenai nikah dan ini adalah bab yang terakhir mengenai kitab Ubudiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.